뭐든 다시 meet the backpacker 우리는 backpackers yeah we the backpacker 내가 묻은 신발이 바래져도 backpacker 우리는 backpackers 출발은 언제 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Halimah dengan NIM 6120130376. Saya dari kelas era 4 Manajemen Sumber Daya Manusia Universitas Primagraha. Pada video kali ini saya akan membahas salah satu subtema dalam mata kuliah Perencanaan Sumber Daya Manusia, yaitu dengan judul Stepping Strategi, yang meliputi rekrutmen, seleksi, dan penempatan karyawan. Topik ini sangat penting karena keberhasilan suatu perusahaan sangat dipengaruhi oleh bagaimana perusahaan memperoleh dan menempatkan karyawan yang tepat. Untuk selanjutnya, sebelum masuk ke materi, ada beberapa tujuan pembelajaran yang ingin kita capai. Yang pertama, kita akan memahami apa yang dimaksud dengan stepping strategi. Yang kedua, kita akan mengetahui bagaimana proses rekrutmen, seleksi, dan penempatan karyawan dilakukan dalam suatu perusahaan. Yang ketiga, kita dapat memahami manfaat dari stepping strategi. Dan yang terakhir, yaitu kita dapat melihat contoh penerapannya dalam dunia kerja agar materi ini lebih mudah untuk kita pahami. Nah, untuk selanjutnya kita masuk ke pengertian stepping strategi. Stepping strategi ini adalah strategi yang digunakan perusahaan untuk mendapatkan sumber daya manusia yang sesuai dengan kebutuhan organisasi atau perusahaan. Strategi ini terdiri dari 3 proses utama. Yang pertama yaitu rekrutmen, yang kedua yaitu seleksi, dan yang ketiga yaitu penempatan karyawan. Rekrutmen ini bertujuan mencari calon karyawan. Seleksi dilakukan untuk memilih kandidat terbaik, sedangkan penempatan bertujuan untuk menempatkan karyawan pada posisi yang paling sesuai. Jika ketiga proses ini dilakukan dengan baik, maka perusahaan akan memiliki karyawan yang kompeten dan mampu mendukung pencapaian tujuan perusahaan tersebut. Selanjutnya kita masuk ke proses rekrutmen. Nah, rekrutmen ini adalah proses mencari dan menarik calon karyawan agar bersedia melamar pekerjaan di sebuah perusahaan atau organisasi. Sumber rekrutmen ini dapat berasal dari dalam perusahaan maupun dari luar perusahaan. Nah, contohnya rekrutmen internal, yaitu promosi jabatan atau mutasi karyawan. Sedangkan rekrutmen eksternal bisa dilakukan melalui media sosial, website lowongan kerja, melalui kampus atau bursa kerja. Jadi, dengan adanya rekrutmen yang baik, perusahaan memiliki kesempatan mendapatkan calon karyawan yang berkualitas. Setelah proses rekrutmen selesai, tahap berikutnya adalah tahap seleksi. Nah, seleksi ini merupakan proses memilih pelamar yang paling sesuai dengan kebutuhan perusahaan atau organisasi. Biasanya, proses seleksi ini dimulai dari pemeriksaan berkas administrasi, kemudian tes kemampuan, lalu mengikuti wawancara dan tes kesehatan, hingga akhirnya perusahaan dapat menentukan siapa yang akan diterima di perusahaan tersebut. Melalui proses ini, perusahaan dapat memastikan bahwa calon karyawan memiliki kemampuan, pengetahuan, dan sikap yang sesuai dengan posisi yang akan ditempatinya. Tahap berikutnya adalah penempatan karyawan. Nah, penempatan berarti menempatkan karyawan pada posisi yang sesuai dengan pendidikan, pengalaman, keterampilan, dan kompetensinya. Dalam manajemen sumber daya manusia dikenal prinsip the right man or the right place, yang berarti orang yang tepat
tepat ditempatkan pada posisi yang tepat. Jika penempatannya dilakukan dengan benar, maka karyawan akan bekerja lebih nyaman, lebih produktif, dan mampu memberikan hasil kerja yang maksimal. Selain itu juga ada manfaat stepping strategi. Stepping strategi ini memberikan banyak manfaat bagi perusahaan. Manfaat yang pertama yaitu perusahaan dapat memperoleh karyawan yang berkualitas. Yang kedua, produktivitas kerja akan meningkat karena setiap orang bekerja sesuai dengan kemampuannya. Yang ketiga yaitu perusahaan dapat mengurangi biaya akibat kesalahan dalam proses rekrutmen. Selain itu juga, stepping strategi ini dapat menurunkan tingkat keluar masuk karyawan atau turnover sehingga perusahaan ini menjadi lebih stabil. Nah, di sini ada studi kasus. Sebagai contoh, saya mengambil penerapan stepping strategi di PT Indomarko Prismatama atau yang disebut dengan Indomaret. Saat membutuhkan kasir baru, perusahaan Indomaret ini terlebih dahulu membuka lowongan pekerjaan melalui website resmi maupun media sosialnya. Setelah itu, pelamar mengirimkan berkas lamarannya. Kemudian, perusahaan akan melakukan seleksi administrasi, melakukan tes dan wawancara kepada calon karyawan tersebut. Nah, calon karyawan yang lolos akan mengikuti pelatihan sebelum akhirnya akan ditempatkan di gerai yang membutuhkan tenaga kerja tersebut. Nah, contoh ini yang menunjukkan bahwa proses rekrutmen, seleksi, dan penempatan dilakukan secara bertahap agar perusahaan dapat memperoleh karyawan yang tepat dan sesuai. Dari contoh studi kasus tersebut, dapat kita lihat bahwa stepping strategi ini memiliki peran yang sangat penting bagi suatu perusahaan. Jika perusahaan salah memilih atau salah menempatkan karyawan, maka produktivitas dapat menurun dan biaya perusahaan juga akan menjadi lebih besar karena harus melakukan rekrutmen berulang-ulang. Sebaliknya, jika proses stepping strategi ini dilakukan dengan baik, perusahaan akan memperoleh karyawan yang sesuai dan produktivitasnya akan meningkat dan tujuan perusahaan juga akan lebih mudah untuk tercapai. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa stepping strategi ini merupakan bagian penting dalam perencanaan sumber daya manusia. Strategi ini mencakup proses rekrutmen, seleksi, dan penempatan yang saling berkaitan. Dengan menerapkan stepping strategi secara tepat, perusahaan dapat memperoleh sumber daya manusia yang berkualitas, meningkatkan produktivitas, dan mencapai tujuan organisasi atau perusahaan secara lebih efektif dan efisien. Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.